Hey yo, what's up guys? Kembali lagi nih bersama kita nih di YouTube channel saya, Mas Samjo. Di video kali ini saya akan menjelaskan nih tentang motor current signature analyze. Pembuatan PowerPoint ini dibantu oleh teman saya Leonardus. Ya, di sini kita akan menjelaskan tentang MCSA. Apa sih MCSA ini? Pendeteksian kerusakan motor dengan menggunakan metode MCSA telah dapat menunjukkan perbedaan jenis kerusakan. Dengan penelitian tentang gangguan hubungan singkat antara fasa dan motor juga telah dilakukan. Penelitian tentang kerusakan pada rotor bar dengan pembebanan juga telah dilakukan oleh Hook Douglas et al. MCSA menurut Ji-Hoon Jung et al. 2006, beberapa kerusakan motor dengan dasar arus rotor dianalisa menggunakan Discrete Fourier Transform atau DFT. Kerusakan yang dideteksi antara lain rotor bar, hubung singkat antara belitan stator, kerusakan bearing dan ketidakseimbangan serta udara air gap. Percobaan yang dilakukan menggunakan dua buah motor induksi dengan rotor sangkar bajing atau squirrel cage. Spesifikasinya sesuai dengan tabel 1 yang akan saya tunjukkan berikut. Di sini ada perbandingan antara motor 1 dan motor 2 dengan daya 3,7 kW dengan motor 2-nya 30 kW dan perbandingan lainnya. MCSA sendiri adalah suatu metode untuk mendeteksi kerusakan motor dengan menganalisa spektrum frekuensi dari arus statornya. Pada motor yang mengalami kerusakan spektrum harmonisa pada arus statornya berbeda dengan spektrum harmonisa pada motor yang sehat, sehingga kerusakan pada motor dapat dideteksi. Dengan metode MCSA dapat dideteksi beberapa kerusakan yang terjadi pada motor. Yang pertama, ketidakseimbangan sela udara, kerusakan rotor bar, kerusakan bearing, dan kerusakan stator. Di mana kerusakan-kerusakan tersebut merupakan kondisi yang sering muncul pada sebuah motor. Jadi nih, buat motor kalian yang sudah mendapatkan kondisi yang rusak seperti ini, kerusakan di rotor bar dan lain sebagainya, itu sesungguhnya lebih baik diteliti dengan metode MCSA. MCSA sendiri merupakan kumpulan teknik diagnosa untuk menganalisa bentuk gelombang arus yang mampu mendeteksi kegagalan pada induksi motor. Motor induksi merupakan peralatan industri yang memiliki kehandalan yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan peralatan elektromekanik yang lainnya. Penggunaan dalam jangka waktu yang panjang, proses penuaan alami dan berbagai faktor lain terkait dengan operasional motor induksi itu sendiri mengakibatkan kerusakan motor dapat terjadi. Apabila kerusakan pada motor tidak dideteksi pada tahap permulaan, akan mendapat akibat kerusakan yang sangat parah dengan berbagai tipe kerusakan. Jadi guys, di sini kalian kalau punya motor itu harus dicek betul-betul biar tidak menimbulkan kerusakan yang sangat parah. Kerusakan motor yang tidak terdeteksi dapat mengakibatkan shutdown dari proses produksi yang
tentunya menyebabkan hilangnya waktu produktif akibat perbaikan mesin yang cukup lama. Jadi mesin-mesin di pabrik itu juga perlu dikontrol agar jika ada kerusakan itu bisa dapat diperbaiki dengan cepat. Jangan sampai menunggu mesin itu rusak yang sangat tinggi. Soalnya bisa memotong waktu produksi juga. Biaya pemeliharaan yang besar akibat banyaknya komponen yang harus diganti. Jadi kita selain rugi di waktu produksi, kita juga rugi di biaya untuk penggantian komponen-komponen yang rusak tersebut. Kerugian juga diambil dari bahan baku produksi yang seharusnya bisa diolah, namun harus terbuang karena mesin berhenti operasi. Bisa saja sih material tersebut disimpan, tapi kita juga ada yang namanya biaya penyimpanan. Di situ bisa membengkak nantinya. Motor current signature analysis menggunakan informasi arus stator catu daya ke mesin elektrik dari sensor sederhana berbentuk clamp transformer atau CT. Sensor ini akan mengukur arus bolak-balik tanpa perlu merusak dan dilakukan di sepanjang kabel suplai daya ke komponen. Arus stator ini akan membawa informasi harmonik dari arus listrik sebagai fungsi perilaku gaya magnet otomotif dan gelombang permain jadi gap hasil interaksi antar stator dan rotor yang mempresentasikan kondisi cacat atau ketidakidealan yang terjadi di dalamnya. MCSA sendiri mampu mendeteksi berbagai jenis kerusakan yang terjadi pada motor elektrik, seperti di bearingnya, kerusakan rotor, kerusakan lilitan pada stator, perbedaan titik tengah poros stator dan rotor antara rotor dengan stator, termasuk beberapa kerusakan yang berhubungan dengan karakteristik mekaniknya. Jadi itu tadi tentang MCSA yang bisa saya sampaikan dan teman saya Leonardus sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua yang menonton. Dan mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.